Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengambil topik terkait alat pacu jantung nirkabel wireless artificial pacemaker. Perkenalkan, saya Fitria Maharani. Saya Mona Aulia. Saya Nafisa Desini Azahra. Saya Saila Siti Fadilah. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Baik, di sini ada latar belakang. Jadi, selama ini pasien bradikardia itu membutuhkan alat pacu jantung buatan atau alat pacu jantung konvensional yang berbasis kabel. Jadi kabelnya itu bakalan dimasukin ke pembuluh darah. Dan alat ini tuh dapat memicu komplikasi kronis. Contohnya kayak infeksi, kabelnya itu patah, dan penyumbatan sebesar 3,8% hingga 12,4%. Serta alat ini tuh dapat memperberat beban finansial rumah sakit atau memperberat biaya dari rumah sakitnya. Jadi solusinya itu dikembangkanlah alat yang bernama wireless artificial pacemaker yang berbentuk kapsul mikro melalui prinsip fisika dan teknik biomedis. Jadi inovasi tanpa kabel ini dia tuh bakalan sukses untuk menurunkan resiko komplikasi kronis dan angka operasi perbaikan serta secara signifikan dalam jangka yang panjang. Dan teknologi nirkabel ini tuh sudah sangat terbukti dapat mengefisiensikan durasi rawat inap atau dapat mempercepat durasi rawat inap di rumah sakit, sekaligus meningkatkan kenyamanan fisik bagi pasien melalui pemantauan mandiri. Dan laporan ini tuh mengkaji tentang prinsip tersebut melalui analisis studi kasus. Lanjut ke rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalahnya ini kita mengambil 5 poin. Yang pertama itu apa aja sih keterbatasan dan resiko komplikasi pada alat pacu jantung konvensional yang mendasari inovasi teknologi nirkabel. Yang kedua, bagaimana sih peran gelombang elektromagnetik dalam mendukung sistem kerja nirkabel. Yang ketiga itu bagaimana penerapan teknologi nirkabel ini dalam meningkatkan pelayanan dan operasional di rumah sakit. Yang keempat, bagaimana teknologi ini itu mendorong kepedulian kesehatan mandiri pasien melalui sistem pemantauan jarak jauh. Dan yang terakhir, bagaimana hasil analisis studi kasus mengenai performa dan tingkat keberhasilan penggunaan alat pacu jantung nirkabel. Selanjutnya di sini ada 4 tujuan, yaitu pertama untuk mengidentifikasi komplikasi klinis dan keterbatasan fisik yang ada pada pengguna alat pacu jantung konvensional. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana peran gelombang elektromagnetik dan teknik biomedis dalam mendukung sistem kerja serta transmisi data nirkabel pada perangkat ini. Ketiga, untuk mengevaluasi dampak teknologi nirkabel terhadap efisiensi pelayanan di rumah sakit, terutama terkait kecepatan prosedur dan pengurangan durasi rawat inap. Dan yang terakhir, keempat, untuk mengkaji manfaat sistem pemantauan jarak jauh atau self-monitoring bagi pasien, sekaligus melihat bagaimana tingkat keberhasilan klinis dari perangkat nirkabel ini berdasarkan studi kasus yang ada. Lalu di sini ada perkembangan teknologi saat ini. Meskipun alat pacu jantung itu konvensional selama ini sangat membantu, tapi tidak bisa menutup mata juga bahwa teknologi tradisional ini tuh masih menjadi tantangan besar gitu. Masalah utamanya itu terletak pada komponen fisik, yaitu kabel atau leads yang ditanam melalui pembuluh darah gitu menuju ruang jantung. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Al-Huarat itu, kegagalan fisik pada sistem kabel ini tuh mencatatkan angka komplikasi klinis yang sangat signifikan, yaitu berkisar antara 3,8% hingga 12,4%. Nah, dari data klinis tersebut itu ada komplikasi utama yang terjadi, yaitu meliputi infeksi pada kantung generator, lalu ada kabel yang patah atau rusak akibat pergerakan dinamis tubuh pasien sehari-hari, lalu ada dislodgement atau
pergeseran posisi kabel dari dinding jantung, dan juga ada hingga risiko serius seperti penyumbatan pembuluh darah, vena, atau tromboemboli. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa komplikasi ini tuh memberatkan beban finansial sistem perawatan kesehatan. Kenapa? Karena rumah sakit dan pasien tuh harus menghadapi prosedur operasi yang perbaikan yang berulang gitu untuk jadinya tuh menekan biaya dan waktu. Jadinya eh, ini tuh menjadi kayak urgensi utama gitu mengapa inovasi wireless artificial pacemaker ini tuh dikembangkan, yaitu untuk mengeliminasi keberadaan kabel secara total demi keamanan yang lebih baik. Oke, yang selanjutnya yaitu ada peran gelombang elektromagnetika dalam teknologi pacu jantung nirkabel. Fondasi utama teknologi pacu jantung nirkabel ini yaitu terletak pada integrasi prinsip elektrodinamika yang menggantikan sirkuit kabel fisik. Perangkat ini beroperasi pada spektrum medical implant communication service di rentang frekuensi 402 hingga 405 MHz. Pemilihan frekuensi ini didasarkan pada kemampuan penetrasi jaringan tubuh yang optimal tanpa mengalami rendaman masif oleh molekul air maupun konduktivitas darah. Mekanisme komunikasi antara mikrokapsul dan perangkat pengendali eksternal ini memanfaatkan fenomena kopling induktif serta komunikasi medan dekat yaitu near-field. Gelombang ini elektromagnetiknya termodulasi ditangkap oleh antena. Nah, selanjutnya yaitu ada aplikasi dalam bidang telekomunikasi medis jarak jauh. Transformasi layanan kesehatan modern diwujudkan melalui arsitektur telemonitoring yang mengubah paradigma perawatan dari reaktif menjadi proaktif. Sistem ini bekerja melalui 3 lapisan terintegrasi, yaitu sistem sensor internal yang merekam parameter fisiologi secara kontinu, pancaran RF menuju stasiun perangkat pangkalan home monitor di kediaman pasien, serta transmisi cold berbasis jaringan seluler 4G atau 5G dan Wi-Fi menuju server rumah sakit. Aplikasi nyata ini dari sistem memungkinkan adanya peringatan otomatis secara real-time jika terdeteksi anomali ritme jantung atau daya baterai kritis melalui visualisasi data digital. Selanjutnya, terkait dampak dan manfaatnya. Dari alat pacu jantung nirkabel ini memiliki dampak karena kabelnya atau leads-nya itu dihilangkan sehingga dapat mengurangi resiko infeksi dan komplikasi yang tadi sempat dijelaskan oleh Sila. Lalu prosedur pemasangannya menjadi lebih minimal invasif dengan pemulihan yang lebih cepat karena mengurangi resiko infeksi serta komplikasi juga, dan dia minimal invasif sehingga tidak langsung berkontak dengan pembuluh darah, maka pemulihan dari jantungnya atau pasiennya dapat menjadi lebih cepat. Lalu meningkatkan kenyamanan pasien dan efisiensi pelayanan rumah sakit, serta mendukung remote monitoring untuk pemantauan kondisi jantung secara berkelanjutan atau jarak jauh. Karena alat pacu jantung nirkabel ini mendukung teknologi remote monitoring, sehingga dapat mendukung juga efisiensi pelayanan rumah sakit. Selanjutnya, di sini ada studi kasus terkait alat pacu jantung nirkabel, yaitu sudah ada di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang berhasil melakukan pemasangan leadless pacemaker atau alat jantung nirkabel dan menandai masuknya teknologi alat pacu jantung nirkabel ke layanan kesehatan nasional. Lalu, Rumah Sakit Umum Pusat M. Hussein atau RSMH Palembang menjadi rumah sakit pemerintah kedua yang menerapkan teknologi tersebut dan menunjukkan bahwa penggunaannya mulai berkembang dan diadopsi lebih luas. Selanjutnya, implementasi leadless pacemaker memberikan manfaat berupa prosedur yang lebih minimal invasif, resiko komplikasi yang lebih rendah,
serta kenyamanan pasien yang lebih baik dibandingkan pacemaker konvensional. Dan walaupun begitu, meskipun menjanjikan, penerapan teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa biaya perangkat yang tinggi dan kebutuhan tenaga medis dengan kompetensi khusus. Kita tidak menutup kemungkinan terkait teknologi alat kesehatan di Indonesia yang masih kurang. Oleh karena itu, leadless pacemaker ini masih digunakan dari luar gitu, baru ke Indonesia. Nah, hal ini juga menandai bahwa adanya penggunaan biaya yang cukup besar dan kebutuhan tenaga medis dengan kompetensi khusus karena alat ini masih baru dan masih membutuhkan edukasi lebih kepada pasien yang menggunakannya. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi di sini ada 3 kesimpulan yang kita dapatkan. Yang pertama, alat pacu jantung nirkabel ini merupakan sebuah inovasi penting dalam bidang kardiologi karena alat ini tuh mampu untuk mengatasi keterbatasan utama pacemaker konvensional, terutama yang berkaitan dengan kabel dan resiko komplikasinya. Yang kedua, penerapan gelombang elektromagnetik, teknik miniaturisasi, dan sistem telemonitoring menjadi dasar utama keberhasilan kerja alat pacu jantung nirkabel dalam mendukung fungsi medis yang aman dan efisien. Dan yang terakhir atau yang ketiga, studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki prospek klinis yang baik, dapat meningkatkan kenyamanan pasien, menurunkan resiko komplikasi, serta dapat mendukung efisiensi pelayanan rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi dari tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.